Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama Kristi Waran, yang kedua Marsya Nur Sabrina, yang ketiga Dina Syahira, yang keempat Latifah Nur Yahya, yang kelima Frank Steven, dan yang terakhir Samuel Rafael. Oh iya Besti, disimak ya video pembahasannya sebagian dari penjajahan Inggris di Indonesia. Selamat menonton, semoga videonya mudah dimengerti ya. Terima kasih. Peristiwa dan kependudukan Indonesia saat Inggris menjajah. 1511, pedagang Eropa, terutama Inggris dan Belanda, mulai ramai melakukan pelayaran menyusuri pantai barat Sumatera dari Aceh. 1579, F. Drake singgah di Ternate. 1602, armada Inggris tiba di Banten dan mendirikan loji. 1613, Inggris mengadakan perdagangan dengan kerajaan Goa, Makassar. 1614, Inggris mendirikan loji di Batavia, Jakarta. 1685, Inggris masuk ke Bengkulu. 2406, 1695, Perjanjian Inggris Bengkulu, 1608. 1718, dibangunnya Benteng Marlborough, Fort Marlborough oleh Inggris di Bengkulu. 1719, pemberontakan oleh rakyat Bengkulu yang dipimpin oleh Sultan Mansur dan Sultan Sulaiman membuat Inggris meninggalkan Bengkulu. 1724, Inggris kembali ke Bengkulu dengan perjanjian. 1704, 1811, Inggris masuk dan menguasai Jawa. Inggris membebaskan Pangeran Notokusumo yang ditawan Belanda. Kapitulasi Tuntang, 1809, ditandatangani oleh S. Aukmuti Inggris dan Janssens. Dimulainya pemerintahan yang dipimpin Thomas S. Raffles. Terjadinya persengketaan dengan orang-orang pribumi di Palembang. 1812, terjadinya persengketaan dengan orang-orang pribumi di Yogyakarta. 1813, terjadinya persengketaan dengan orang-orang pribumi di Banten. 1814, Convention of London, Konvensi London, ditandatangani oleh John Vendel, Inggris, Graaf van der Capellen, Belanda. 1815, terjadinya persengketaan dengan orang-orang pribumi di Surakarta. 1816, Inggris menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. 1908, 1824, Traktat London, Perjanjian London. 1703. Isi perjanjian. A. Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. B. Belanda menyerahkan Singapura kepada Inggris. 1904, Inggris mengadakan perdagangan dengan Banda dan Ambon. 1909, Inggris mendirikan pos di Sukadana, Kalimantan. 1945, Inggris mendarat di Surabaya. 0911, Indonesia bertahan atas serangan Inggris. Pertempuran terjadi selama 3 minggu. Kemudian hari ini dijadikan Hari Pahlawan. 10/11, 1946, tentara terakhir Inggris meninggalkan Indonesia. Kebijakan Inggris di bidang ilmu pengetahuan. 1. Melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia dengan mengundang para ahli di bidang ilmu pengetahuan dari luar negeri. 2. Menamakan bunga raksasa dan terbesar di dunia bersama dengan Arnoldi dan menamakan bunga itu dengan nama ilmiah, yaitu Rafflesia arnoldi. 3. Memulai pembangunan Kebun Raya Bogor, yang berfungsi sebagai tempat untuk mengoleksi berbagai jenis tanaman, baik yang ada di Indonesia maupun dari seluruh dunia. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan wajib memiliki badan pengadilannya masing-masing. 3. Melarang adanya perdagangan budak. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapuskan kebijakan kontingenten penyerahan dan menggantinya dengan sistem sewa tanah atau land rente. 2. Petani harus membayar pajak penggunaan tanah sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara, yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pemimpin Inggris. Disimak ya Besti. Pada saat dijajah oleh negara Inggris, Indonesia berada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles. Ia memimpin pemerintahan Indonesia sejak tahun 1811 hingga tahun 1816, masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Selama memimpin, Raffles ditemanin oleh Badan Penasehat,
Advisory Council yang terdiri dari beberapa orang, yakni Gillespie, Cranston, dan Montague. Adapun tindakan-tindakan Raffles selama memerintah Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, menghapuskan sistem kerja rodi, kecuali di daerah Periangan dan Jawa Tengah. Yang kedua, menghapuskan pelayaran hongi dan segala hal pemaksaan terhadap rakyat Maluku. Yang ketiga, menghapus sistem perbudakan. Yang keempat, menghapus kewajiban penyerahan hasil bumi. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan sistem land rente stelsel atau sistem pajak bumi dengan beberapa ketentuan diantaranya membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, mengurangi kekuasaan bupati, menerapkan pengadilan yang menggunakan sistem juri. Berbeda dengan masa pemerintahan Daendels, pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal dengan tujuan mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Sekian dari saya, Kristi Waren. Thanks for watching Bears TV.